Pemirsa, nasib 3 WNI anak buah kapal Takbot Musafah II yang terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz sampai saat ini belum diketahui. Kementerian Luar Negeri mendorong otoritas setempat untuk menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Nasib 3 WNI anak buah kapal Takbot Musafah II yang terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz masih belum diketahui. Juru bicara Kemlu Yovne Mewengkang menyatakan saat ini KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk memantau proses penyisiran di perairan tersebut. Sementara 1 WNI ABK yang selama tengah menjalani perawatan di rumah sakit kota Kazab, Oman karena mengalami luka bakar. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di rumah sakit kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang, dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat, serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman, serta pihak perusahaan kapal. Hingga saat ini, otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini. Keluarga pelaut asal Luwu, Sulawesi Selatan kini menanti kepastian nasib Kapten Miswar Maturusi yang hilang di perairan Selat Hormuz. Kapten Miswar diduga menjadi korban ledakan kapal yang dinahkodainya. Namun sebelum komunikasi putus total dengan keluarganya, ia sempat berpamitan untuk melanjutkan pelayaran. Video call seperti biasa, ngobrol biasa sampai baring. Tapi dia minta izin waktu dia mau istirahat. Hari Rabu itu sore dia video call sama saya. Itu sebelum berangkat berlayar? Belum berangkat berlayar. Sehari sebelumnya? Iya. Pas hari Kamis jam 9 pagi dia masih sempat WA, dia pamit untuk berlayar. Berangkat sore katanya, insya Allah tiba sore di Oman. Dia sampaikan bahwa dia mau ke Selat Hormuz? Tidak, hanya dia sampaikan bahwa menjemput kapal yang rusak. Mas, yang kami dengar katanya si bapak ini setelah melaut nanti rencananya mau jadi dosen. Iya, bahkan dia sudah selesaikan studinya S1 darat. Ya, semoga suami saya selamat, sehat, dan bisa berkumpul kembali. Peristiwa terjadi saat kapal Musafah II sedang mengecek kapal kontainer Safen Prestige yang rusak. Saat itu, 4 WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi di kapal kontainer Safen Prestige. Namun ledakan tiba-tiba terjadi hingga menghanguskan dan menenggelamkan kapal ke dasar laut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana kabar terkini terkait pencarian Kapten Miswar? Saat ini akan kami hadirkan pembahasannya dengan kerabat Kapten Miswar sekaligus Ketua Umum Korps Alumni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Pak Agus Salim sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Agus, selamat pagi. Pak Agus, kami belum bisa dengar suaranya. Pak Agus, selamat pagi. Boleh di-unmute, Pak Agus? Baik, kalau bisa di-unmute, kita bisa berdialog dan bertanya langsung pemirsa dengan Pak Agus Salim. Saat ini sudah tersambung bersama kami ada Pak Agus Salim, ini adalah kerabat dari Kapten Miswar, pemirsa.
Jadi pagi ini kita akan tanyakan bagaimana kabar terkini yang diperoleh oleh kerabat dari Kapten Miswar ini. Karena Kapten Miswar masuk ke dalam salah satu dari 3 WNI anak buah kapal Takbot Musafah II yang terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz. Sampai saat ini masih belum diketahui. Pemirsa, Pak Agus selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pak Agus, jadi apa kabar terkini soal pencarian yang diterima oleh alumni PIP Makassar atau dari keluarga Kapten Miswar saat ini, Pak Agus? Ya, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Korps Alumni Bumi Sera Makassar saat ini terus melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan tempat Kapten Miswar bekerja serta dengan pihak keluarga. Nah, informasi terakhir ya tadi malam saya sempat berdiskusi dengan salah satu yang in charge di KBRI Muscat menyebutkan bahwa proses pencarian masih dilakukan terus-menerus selama 24 jam oleh 3 pihak, yaitu Kepolisian Oman, Angkatan Laut Oman, dan Coast Guard Oman. Nah, mereka belum menetapkan kapan pencarian akan dihentikan. Artinya pencarian baru akan selesai ketika ada surat perintah penghentian dari otoritas Oman. Kami juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga perwakilan daripada perusahaan Kapten Miswar. Tentunya sebagai organisasi alumni kami berupaya membantu komunikasi dan memastikan bahwa keluarga mendapatkan informasi yang jelas dan resmi mengenai perkembangan proses pencarian tersebut. Oke, Pak Agus, kalau kita lihat ini kan kejadian ini terjadi di kawasan Selat Hormuz. Sebenarnya seperti apa karakteristik atau karakter dari jalur pelayaran di kawasan ini? Seberapa besar resikonya? Baik, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis di dunia ya, karena menjadi penghubung utama distribusi energi global, khususnya minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar internasional. Karakter alur pelayaran ini sangat padat dengan lalu lintas kapal dari berbagai negara. Selain itu, kawasan ini juga memiliki sensitivitas geopolitik yang cukup tinggi, apalagi saat-saat sekarang, sehingga kapal yang melintas biasanya berada dalam pengawasan ketat serta mengikuti prosedur keamanan tertentu. Karena itu, pelayaran di wilayah ini memerlukan tingkat kewaspadaan tinggi dari nakoda dan awak kapal, serta koordinasi dengan otoritas maritim setempat. Kalau soal faktor cuaca atau faktor gelombang arus di sana bagaimana sejauh ini, Pak Agus? Ya, kalau kita lihat di beberapa informasi ya maupun di media-media seperti tadi gambar yang sudah ditampilkan dari Metro TV, tentunya dalam standar keselamatan pelayaran internasional jika dalam setiap insiden di laut harusnya diperlukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pastinya. Faktor yang dapat berpengaruh bisa sangat beragam, mulai dari cuaca tadi, kemudian kondisi operasional kapal, kemudian faktor manusia, kondisi lingkungan, hingga situasi keamanan di wilayah pelayaran tersebut. Namun saat ini tentu kami tidak ingin berspekulasi sebelum ada hasil resmi dari investigasi pihak yang berwenang maupun perusahaan yang tengah menangani pencarian awak kapal yang diduga hilang di perairan Oman tersebut. Oke, Pak Agus, apakah sejauh ini ada jaringan atau dukungan dari sesama pelaut untuk membantu proses pencarian? Baik, selain daripada tim SAR tadi yang sedang melakukan pencarian 24 jam, tentunya sebagai komunitas pelaut memiliki solidaritas yang sangat kuat. Ketika ada kejadian seperti ini, tentunya informasi akan cepat tersebar di jaringan pelaut, baik melalui asosiasi profesi
alumni sekolah pelayaran maupun komunitas maritim lainnya. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat CABM juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak di sektor maritim untuk membantu menyebarkan informasi dan memastikan bahwa proses pencarian untuk mendapatkan perhatian yang maksimal. Dan biasanya kalau sesuai SOP berapa lama durasi pencarian ini Pak Agus? Singkat saja. Baik, jadi sebenarnya memang masing-masing otoritas mempunyai suatu kebijakan ya atau kewenangan tertentu. Jadi tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu tadi sesuai dengan diskusi saya dengan KBRI Oman bahwasanya memang sampai saat ini belum ada rencana untuk memberhentikan pencarian tersebut. Jadi tidak ada standar khusus sebenarnya berapa hari, 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tetapi tentunya sangat menyesuaikan kondisi dan kewenangan atau otoritas di suatu negara atau di suatu pelabuhan. Baik, nanti kita akan nantikan bagaimana perkembangan terkini pemirsa seputar pencarian dari ABK yang masih hilang saat ini, dan keluarga kemudian masyarakat juga menantikan investigasi terkait hal ini. Pak Agus Salim, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia.